Halo teman-teman, selamat datang di Lab Biologi Komputasi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang aplikasi DIPS. Nah, aplikasi DIPS ini tuh digunakan untuk menganalisis struktur secara komputasi. Nah, di sini kita punya data berupa data shear, gas, dan friksiasi. Nah, di sini ada data berupa 100 pasang shear, gas, dan friksiasi. Nah, kalau dilakukan secara manual bakal ribet. Nah, makanya kita pakai aplikasi DIPS ini untuk mempermudah analisa struktur ini. Nah, langsung saja kita buka aplikasi DIPS-nya, kemudian klik New. Nah, di sini kan masih DIP dan DIP Direction. Kita rubah dulu dengan cara klik Project Settings. Kemudian global orientasinya dirubah menjadi Strike Right DIP. Nah, ini kenapa Strike Right DIP? Ini karena DIP kita berada di sebelah kanan strike. Kemudian klik OK. Nah, kemudian langsung aja copy data-datanya, data shear dan gasnya ke aplikasi DIPS. Nah, di sini kan kolomnya mentok semua sampai 100. Kita tambah dulu dengan cara klik kanan, kemudian Append Rows, kita tambah menjadi 100, dan klik OK. Nah, ini kan udah nambah. Kemudian kita copy data gasnya. Nah, setelah data shear dan gasnya dimasukkan ke aplikasi DIPS, kita buat konturnya dengan cara klik kontur preset. Nah, ini kan sama kayak aplikasi analisa secara manual. Nah, tapi kalau kita sekarang analisa secara komputasi sehingga lebih mudah. Nah, setelah konturnya jadi, kita menambahkan bidang shear dan gasnya dengan cara klik Add to Shear Plane. Kemudian kita klik pada bagian puncak konturnya. Nah, ini beri label GF sesuai data yang ada. Kemudian kita klik lagi bagian puncak lainnya. Kita beri label SF. Nah, setelah bidang shear dan gasnya jadi, kita membuat bidang bantu dengan cara klik Add to Shear Plane. Kemudian kita klik pada titik perpotongan SF dan GF-nya. Kita beri label bidang bantu dan klik OK. Selanjutnya kita akan mengupload bidang besar. Bidang besar ini didapat dari data friksiasi. Nah, ini kenapa data friksiasinya memiliki DIP 90? Karena friksiasinya kan berubah arah, maka DIP-nya kita anggap aja menjadi 90. Kita langsung aja copy data friksiasi ke aplikasi DIPS. Klik New. Kemudian DIP direction-nya ini diganti jadi Strike Right DIP. Nah, kemudian kita menggunakan proses preset ini. Nah, didapatkan nilai arah umumnya dengan nilai 340 hingga 350. Nah, maka kita ambil aja nilai tengahnya, yaitu 345. Kemudian kita kembali lagi ke stereo netplot. Kita buat bidang besarnya, klik Add to Shear Plane. Kemudian kita buat bidang sesarnya di antara perpotongan SF dan GF dan memiliki nilai 345. Nah, kita buat keterangannya menjadi bidang sesar. Nah, di sini kan ada banyak tulisan. Kita bisa edit supaya lebih enak dibaca dengan klik Edit User Plane. Kemudian ini ada poll. Poll itu tempat kita kasih titik tadi. Kita bisa hilangin aja poll, dan ID ini juga bisa di-uncheck. Kita buat di semua plane. Nah, selain itu kita bisa edit warnanya juga, SFGF, untuk mempermudah pembacaannya nanti. Kita bisa buat atau rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini jadi. Nah,
Nah, setelah jadi kita akan mencari nilai T1 hingga T3 aksen. Nah, ini bisa dipermudah menggunakan tools page grid ini. Nah, untuk page grid akan seperti ini. Bisa kita paskan pada bidang bantu. Nah, kemudian kita akan membuat garis dengan cara klik add trend line. Nah, seperti kita ketahui bahwa T1 aksen itu didapat dari perpotongan garis dengan bidang bantu. Perpotongannya di sekitar sini. Nah, kemudian kita akan beri keterangan dengan cara klik add text ini di luar stereo metatype untuk mempermudah pembacaan nanti. Nah, kemudian kita cari nilai T1 aksen. Nah, nilai T1 ini tuh didapat dari 30 derajat dari nilai T1 aksen. Itu sekitar 20, 30. Nah, sekitar sini. Kurang lebih di sini lah. Bisa kita klik. Kemudian kita beri keterangan. Nah, kemudian kita buat lagi untuk mencari nilai T3 aksen. Nah, nilai T3 aksen itu dapat dari 90 derajat nilai T1 aksen. Nilai T1 di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sekitar sini. Nah, kemudian kita beri keterangan T3 aksen. Nah, kemudian kita buat garis lagi, yaitu untuk mencari nilai T3. Nah, nilai T3 ini dapat dari 90 derajat nilai T1 dengan arah yang memungkinkan. Nilai T1 di sini, kemudian kita cari 90 derajat dengan arah memungkinkan, yaitu ke bawah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini sekitar sini. Kemudian kita beri keterangan. Nah, kemudian kita buat garis lagi untuk mencari nilai T2. Nah, nilai T2 ini tuh didapat dari perpotongan SF dan GF. Itu sekitar sini. Kemudian kita beri keterangan T2. Nah, setelah itu kita mencari net slip. Nah, net slip ini itu didapat dari titik pusat dengan perpotongan antara bidang sesar dengan bidang bantu, itu sekitar sini. Kemudian kita beri keterangan. Nah, kemudian setelah selesai kita membutuhkan arah pergerakan sesar. Nah, seperti yang telah dipelajari sebelumnya, arah pergerakan sesar itu bisa dilihat dari perpotongan antara garis flexure dan bidang sesar ini. Nah, apabila garis flexure dan bidang sesar membentuk sudut lancip, maka arah pergerakan panah akan menuju ke dalam. Sedangkan apabila garis flexure dan bidang sesar ini membentuk sudut tumpul, maka panah akan menuju keluar. Nah, bisa dilihat bahwa garis flexure dan bidang sesar ini membentuk sudut lancip, maka pergerakan akan menuju ke dalam. Nah, untuk panahnya bisa kita buat dengan menggunakan add arrow ini. Jadi kita klik. Nah, kemudian kita buat lagi untuk footwall-nya. Nah, untuk arah net slip bisa dilihat dari arah pergerakannya. Nah, ini bisa dilihat bahwa arah pergerakannya menuju ke kiri. Nah, sementara net slipnya itu menuju ke arah sini. Nah, kemudian bisa kita buat arah net slipnya seperti ini. Nah, kemudian kan page sheet ini sudah tidak kita gunakan, bisa kita hapus saja dengan cara klik kanan, kemudian delete. Setelah selesai, kita akan mencari nilai dari bidang dan tegasan yang ada. Nah, bisa kita buka dulu Excel-nya. Kita akan mencari nilai SF.
Nah, nilai SF ini tuh bisa dilihat dari tools edit user plan. Nah, bisa dilihat bahwa nilai SF-nya 32173. Kemudian nilai GF 25973. Kemudian nilai bidang besar 34679. Kemudian nilai net slip bisa dilihat di dipsnya. Bisa sebelumnya kita rubah dulu dari strike rate dip menjadi transplant. Kemudian kita baca nilainya, nilai net slipnya, yaitu 16215. Kemudian nilai T1 yaitu 23216. Kemudian nilai T1 aksen 26209. Kemudian nilai T2 yaitu 2070. Kemudian nilai T3 yaitu 14110. Kemudian nilai T3 aksen yaitu 17116. Nah, kemudian kita akan mencari nilai reg yang ada dengan cara klik dips, kemudian menggunakan tools berupa measure angle ini, plotkan pada titik perpotongan antara bidang sesar dengan bidang bantu ke titik perpotongan antara net slip dengan bidang keluar dari stereonet ini. Nah, didapatkan angka berubah angka 9, nilai 9, kemudian kita masukkan ke Excel-nya. Nah, kemudian untuk pergerakan itu ada dua, yaitu pergerakan vertikal dan pergerakan horizontal. Nah, untuk pergerakan horizontal bisa kita lihat bahwa ini menuju ke arah kiri. Nah, sedangkan untuk pergerakan secara vertikal menuju naik. Berarti bisa kita tulis bahwa pergerakannya kiri naik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berupa penamaan sesar. Penamaan sesar ini bisa menggunakan klasifikasi Ricard. Bisa kita buka klasifikasi Ricard. Nah, untuk yang kanan ini kita bisa menggunakan dip dari bidang sesar, sedangkan yang kiri menggunakan reg dari hasil yang didapat. Nah, untuk tadi kita mendapatkan penamaan sesar berupa sesar kiri naik, yaitu ada di sekitar sini. Nah, untuk dip yang dari bidang sesar itu bisa dilihat, yaitu dipnya 79, sedangkan reg yang didapat memiliki nilai 9. Jadi tadi dip 79 itu ada di sekitar sini, sedangkan regnya itu memiliki nilai 9, jadi didapat yaitu angka 18. Nah, untuk angka 18 yaitu berupa left slip fault. Bisa kita tulis ke Excel-nya. Nah, jangan lupa kita tulis klasifikasi menurut siapa. Nah, jika sudah selesai, kita bisa menyimpan data dari stereonet ini dengan cara klik file kemudian save, atau kita bisa ekspor ke dalam bentuk gambar dengan cara klik file kemudian ekspor, kemudian export image file, kemudian tinggal tulis penamaan kemudian save. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf.